Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khairul umat yang terbaik, umat yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan di dalam Taurat, di dalam Zabur, di dalam Injil, yang dikabarkan kedatangannya kepada semua nabi. Sehingga hadirin yang mulia, para nabi pun berdoa kepada Allah, ya Allah jadikan kami sebagai umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi-nabi pengen jadi umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak berdoa. Namun Allah pilih kita untuk menjadi umat ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah puncak segala nikmat, nikmat iman dan Islam. Jadi hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu timbul pertanyaan di dalam pikiran kita semua, di benak kita semua. Kenapa Allah katakan kita yang umurnya 60-70 tahun, yang fisiknya pun tidak tinggi, tidak besar, tidak gagah, tidak cantik dan tidak tampan sebagai orang-orang tertentu, ibadah kita pun biasa-biasa saja. Namun Allah Subhanahu wa taala katakan kita sebagai umat yang terbaik. Lebih baik daripada umatnya Nabi Musa, lebih baik daripada umatnya Nabi Ibrahim alaihissalam, lebih baik daripada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Apa rahasianya hadirin mulia? Ternyata di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan sejelas-jelasnya. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Kalian adalah sebaik-baik umat, the best umat, yang difuruskan, yang dikeluarkan untuk seluruh manusia. Bu, manusia ini kira-kira siapa? Orang Islam saja apa seluruh manusia? Orang Nasrani manusia? Orang Buddha manusia? Orang Hindu? Orang Yahudi? Banci-banci di luar sana manusia? Jadi ini umat hadirin mulia Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk memberikan manfaat kepada seluruh manusia. Subhanallah. Untuk apa kita dikeluarkan hadirin yang mulia? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, untuk dakwah, untuk amar ma'ruf nahi munkar, wa tu'minuna billah, dan untuk mengajak semua manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hadirin mulia, orang-orang kafir itu bukan musuh kita. Orang kafir itu lahan dakwah kita. Makanya hadirin mulia, sifat awal dari seorang dai dan daiyah itu sifat pertamanya adalah mahabbah. Mesti sayang kepada umat. Tidak boleh ada sedikit pun kebencian, bahkan kepada pelaku maksiat sekalipun sayang, kasihan. Ya Allah, jangan sampai nanti orang-orang Amerika mati sebelum mengenal Allah. Ya Allah, jangan sampai orang-orang Jepang yang mana mereka telah siap dan habiskan seluruh umurnya untuk memudahkan hidup kita. Semua produk terbaik mereka, mobil, AC, semua motor, hari-hari kita pakai. Pernah gak ibu-ibu berdoa kepada Allah, ya Allah, orang Jepang yang bikin mobil ini, beri mereka hidayah ya Allah. Pernah bu? Gak pernah? Ya Allah, kasihan Jepang. Kalau ada satu orang manusia hadirin mulia yang mati sebelum mengenal Allah, yang zalim bukan Allah. Yang zalim orang Islam. Yang zalim saya dan bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Kenapa?
kita telah tinggalkan kerja dakwah. Dulu orang beriman hidup di dunia ini cuma satu orang, namanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sendirian. Sekitarnya orang kafir Quraisy. Dapat perintah dakwah. Ya mudassir, orang berselimut, fa'anzir, bangun beri peringatan, wa rabbaka fakabbir, berserah rahmat Allah Ta'ala. Langsung datang kepada istrinya Khadijah, katakan la ilaha illallah. Datang kepada karib kerabatnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ajak kepada Islam. Datang kepada sepupu beliau Ali bin Abi Thalib, ajak kepada Islam. Sehingga sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat hadirin mulia, kurang lebih 124.000 orang tashkilan beliau, sahabat dan sahabiat yang memiliki lentera hati muda yang berbeda-beda kualitas cahaya yang memiliki bergerak menerangi bumi. Dakwah. Ternyata rahasianya hadirin mulia, Allah katakan kita semua sebagai khairah umat karena Allah beri tanggung jawab Rasulullah kepada kita. Kerja yang Allah berikan kepada umat Rasulullah SAW adalah kerja yang sama dengan kerjanya Rasulullah SAW. Sama. Di dalam Al-Quran diceritakan hadirin mulia, bagaimana Allah perintah Nabi Musa AS berdakwah kepada Fir'aun. Nabi Musa AS diperintah berdakwah kepada Fir'aun dan ayah angkatnya yang zalim. Sementara dalam keadaan hadirin mulia Nabi Musa sedang diburu sama Fir'aun, mau dibunuh. Dan Nabi Musa AS hadirin mulia, Allah beliau punya uzur, tidak fasih dalam berbicara. Sehingga hadirin mulia dia berdoa kepada Allah, ya Allah izinkan aku pergi berdakwah dengan kakakku Harun. Nabi Musa AS berdoa supaya bisa ditemani oleh saudaranya Harun. Ulama sampaikan hadirin mulia itu doa tidak dikabulkan awalnya. 1 kali berdoa, 2 kali, 3 kali, sampai kurang lebih 12 kali berdoa hadirin mulia, baru Allah kabulkan pergi berdakwah dengan Harun dengan syarat Harun harus dilatih dulu jadi nabi. Kalau bukan nabi nggak boleh pergi dakwah. Dulu kalau bukan nabi kerjanya cuma ibadah, rukuk, sujud, ibadah, zikir, baca kitab. Yang berdakwah ini hanya nabi-nabi itu. Pintu kenabian telah ditutup dengan wafatnya Rasulullah SAW. Dan nabi ba'd. Tidak ada lagi nabi sampai hari kiamat. Tapi kalau ada orang hari ini yang mengaku nabi hadirin mulia, nabi palsu, apa katanya? Tapi kerja kenabian akan tetap ada sampai hari kiamat. Siapa yang melanjutkan kerja Rasulullah SAW hadirin mulia? Seluruh orang yang mengaku sebagai umatnya Rasulullah SAW. Coba, dakwah ini bukan profesi. Tapi apapun profesi kita semua, kita wajib berdakwah. Jangan jadikan dakwah profesi. Saya profesi saya seniman, saya bukan ustaz. Saya tadi merasa disanjung dipanggil ustaz-ustaz, masya Allah. Amin, saya terus bilang ustaz ini, amin. Kalau nggak amin biar jadi ustaz. Saya cuma mendakwah. Apa yang saya sampaikan, yang saya pernah dengar, yang saya tahu, yang saya amalkan. Kalau mau tanya hukum hakam, nanti ada habib saya, nanti itu ustaz. Kalau beliau anak saya dibilang dari anak Ben. Saya kenal dakwah ini hanya mulai asbab pengorbanan jamaah-jamaah yang datang ke Bali. Jamaah-jamaah dakwah. Itu punya cerita aja mana saya dapat hidayah. Lebih kita cerita-cerita saja. Dan ini bisa dipahami bahwa dakwah itu mudah. Dakwah itu mudah. Lebih mudah daripada naik motor. Dakwah itu lebih mudah daripada bawa mobil. Orang buta nggak bisa bawa mobil, tapi orang buta bisa dakwah. Orang lumpuh tidak bisa bawa motor dan sebagainya, tapi orang lumpuh bisa dakwah. Orang bisu yang tidak bisa bicara bisa dakwah. Jadi hadirin yang mulia, saya hijrah hadirin mulia dari Padang, saya di Padang. Hijrah punya cita-citanya aneh. Ini kalau orang Padang kalau merantau cita-citanya bikin rumah makan Padang, jualan ikan pinggang, jualan plastik, macam-macam ya. Saya cita-cita saya pengen jadi anak metal. Anak metal. Pokoknya kemana-mana biar dibilang punya anak metal. Yes. Saya mau bikin band yang bukan hanya Indonesia. Saya pengen bangun di Amerika.
manggung di sana. Saya tinggalkan kampung halaman hari itu. Orang tua saya tidak izinkan kuliah. Karena orang tua saya pengen saya kuliah di IAIN dan sebagainya. Karena bapak saya itu IAIN fakultas dakwah. Jadi anaknya mesti lebih hebat sekolahnya daripada bapaknya. Tapi saya bilang saya cita-cita saya bukan menjadi ustaz. Saya mau jadi artis. Mau jadi artis dari Padang naik kampung. Minta duit pergi merantau nggak dikasih. Akhirnya ada truk pergi ke Jakarta. Saya bilang Pak saya numpang ya. Saya numpang. Jadi naik truk merantau. Saya di Jakarta bikin band metal, bagi berapa. Kemudian gabung dengan band yang waktu itu lagi naik daun bitra ya. Terus teman-teman bilang kalau di Jakarta paling gini-gini aja. Ke Bali ya teh. Kalau di Bali kemungkinan ketemu lagi manggung dilihat bule ada. Saya bilang oh benar juga. Saya ke Bali. Di Bali bikin band lagi. Don't by mistake. Subhanallah hadirin mulia. 98 ke Bali dan 98 itu saya sudah mulai didatangi sama jamaah. Karena di Bali ini orang Islam sedikit. Jadi setiap ada rombongan dakwah jamaah tabligh datang hadirin mulia di sana, nama saya pasti ditulis. Kan yang didatangi itu orang-orang Islam semua. Pertama ini dakwah ini urgensi kepada orang Islam. Kalau kita dakwah kepada orang non-Islam itu seperti orang jual obat kurang tapi dia kurang Pak. Coba. Kita ada orang berteduh di rumah kita sementara rumah kita bocor. Nanti dia masuk hujan basah juga kemarin akhirnya keluar lagi. Ibu pernah lihat orang masuk Islam terus keluar lagi? Kenapa? Karena dia orang Islam nggak bayar hutang, orang Islam bukan nipu, orang Islam macam-macam. Maka sekarang perlu kita datangi orang-orang Islam supaya suruh dia masuk ke dalam Islam secara kafah. Ini orang Islam sedang berdiri di sebuah pintu bangunan. Orang mau masuk terhalang. Jadi kita datang, Bu, masuk Bu yang benar. Ini orang mau masuk terhalang gara-gara ibu, gara-gara bapak. Kalau kan keluar yang benar, jelas. Jangan di pintu berdiri. Jadi kita hadir. Pertama didatangin saya, ini apa sih maksudnya orang-orang jenggot-jenggot didatang sama si gondrong. Tapi ini orang Islam ini. Gitu. Satu kali ada jamaah dia datang ke tempat saya konser. Di tengah ya siap. Nanti saya berdiri. Boleh lari-lari? Emang dulu. Jadi hadirin dulu ya. Jadi dia bisikkan itu dengan saya waktu itu, brother, dia bukan bahasa Inggris. Dia terjemahannya disampaikan. Kamu orang mulia. Ini kata dai yang mengajar saya pertama kali. Saya bilang orang mulia. Ini semua jadi berkali itu orang bilang saya orang mulia. Jadi kamu di marah-marah sama ibu, orang musiknya keras terus. Gitar-gitar anak siapa, dicucu siapa. Pokoknya nggak nyaman lah kalau di Padang di daerah metal. Di Bali saya dibilang orang mulia. Saya bilang kenapa? Why? Dia bilang karena di hatimu ada kalimat la ilaha illallah. Kamu calon raja di surga. Masya Allah, kamu senang hati saya calon raja di surga. Subhanallah. Jadi Bu, itu pertama tuh, ini. Dan itu bukan sekali dua kali, berkali-kali kedatangan. Kalau bosan-bosan saya bilang di kampung yang gaji siapa? Kadang jauh dari Australia datang, kadang dari South Africa, kadang dari England, kadang dari Malaysia, dari Pakistan, India, dari Jakarta. Setiap ada rombongan dakwah datang ke kita, ke Bali, itu pasti saya didatangi. Pertama saya nggak suka, kalau dia datang saya sembunyi. Dia datang lagi dia buat. Pasti ngajak ke masjid lagi, ngajak ke masjid. Ngajak ke masjid yang main-main Pak, 5 waktu berjamaah di masjid. Saya bilang, aduh Bang, ini Bali Bang. Kalau di Bali ini orang bisa Jumatan, itu wali Allah. Ini mau ngajak 5 waktu di masjid, azannya yang kedengaran di sini. Terus dia bilang gini, memang perkara yang susah itu, perkara yang susah kalau dilihatkan akan jadi mudah. Tapi perkara yang mudah kalau tidak dilihatkan akan jadi susah. Saya mikir, ya berarti selama ini saya nggak lihat ke masjid. Itu di mana? Pokoknya kamu latihan dulu. Tapi boleh kan? Saya kalau ke masjid, saya nggak mau pakai jubah, nggak mau pakai gaya-gaya orang Arab itu saya nggak suka. Nggak gaul. Saya ke masjid, saya mau dengan gaya saya sendiri. Dibilang boleh-boleh.
Sekarang itu orang nempelin tangan di masjid, itu suatu hidayah besar, itu luar biasa, dahsyat. Dia pun nyadar di masjid, itu suatu kebaikan yang luar biasa, perlu kita hargai. Dia bilang, boleh deh, tapi syaratnya kamu harus 3 hari di masjid. 3 hari? Orang Jumatan saya datang paling terakhir, pulangnya paling awal, itu udah gelisah. Ini mau 72 jam. Itu awal hidayah. Akhirnya saya memaksakan diri, saya niat sungguh-sungguh, saya iktikaf 3 hari di masjid di Bali. Handphone mati. Di 3 hari bikin akhirnya, khususkan minimal 1 kali seumur hidup kamu 3 hari di masjid. Luangkan waktu bermesraan dengan Allah, memperbaiki diri. Ini logikanya, orang kalau di dalam masjid nggak mungkin maksiat. Matanya terjaga dari maksiat, telinga terjaga dari maksiat, lisan terjaga dari maksiat, pikiran terjaga dari maksiat. 3 hari gak dengar musik, 3 hari gak ngomongin orang, 3 hari gak ada wanita yang bukan mahram di masjid. 3 hari sholat berjamaah tanpa tertinggal, takbiratul ihram bersama imam. 3 hari lihat orang kiamulail menangis-nangis doa taubat kepada Allah. Hari pertama saya nggak suka, lisan saya kamu. Tapi gimana? Ya halangin teman-teman saya, karena udah niat 3 hari. Saya pertama udah cukup kebanyakan nih bang, takut nggak bisa ngamalin. Udah 1 hari aja, jangan. Hari kedua udah mulai nyaman. Hari ketiga saya nggak pengen pulang. Ternyata tempat yang paling nikmat di dunia itu di masjid. Ini rumahnya Allah, istananya Allah. Saya nggak mau nangis, nggak mau pulang. Rambut saya dreadlock tuh, kayak kemarin itu kan. Sepulang ya Allah, mulai saya berubah cita-citanya. Yang tadinya cita-citanya pengen mampu ke luar negeri, pengen jadi anak metal, macam-macam. Sekarang cita-citanya berubah. Tahu nggak cita-cita saya apa? Setelah itu pengen masuk surga. Masya Allah, pengen manggung di surga nanti. Kalau di surga manggung, penontonnya bila dari semua. Nggak ada apa-apa, nggak boleh masuk mau entry. Pokoknya bila dari semua nggak ada. Subhanallah, karena cita-cita saya berubah, idolanya pun berubah. Dulu saya metal-metal itu karena ada idola. Saya niru orang mulia yang gak jelas agamanya apa. Dia kontrol aku, saya kenal. Dia pakai baju hitam, saya pakai baju metal. Merek sepatunya saya tiru. Merek gitarnya saya lihat di poster, saya beli jadi gitar itu. Kalau semua ditiru, kita orang mencintai seseorang. Nih, orang kalau cinta sama satu orang, dia akan mengikuti dan meniru orang yang dicintainya. Sekarang kalau saya ngaku cinta sama Rasulullah, ngaku itu ngomong kan mudah. Aku cinta sama Rasulullah, sementara saya tidak mengikuti kehidupan Rasulullah, berarti pengakuan cintanya dusta. Dulu ya, maka saya tanya sama Ustaz, Nabi itu gimana sih? Oh begini, sunahnya Rasulullah itu dari bangun tidur sampai bangun tidur lagi begini. Cara Nabi bangun tidur begini. Nabi kalau bangun tidur itu dia ingat Allah, dia baca doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da mauti. Bangun tidur pun malaikat catat pahala. Masuk toilet pun dia catat Nabi, masuk kaki kiri baca doa, keluar pun masuk kaki kanan, keluar ke kaki kanan baca doa. Bercermin, ada cara Nabi bercermin, ada doanya. Mau makan cara Nabi ada doanya. Keluar rumah cara Nabi ada doanya. Naik kendaraan cara Nabi ada doanya. Jalan kaki ada doanya. Jalan turun ada doanya. Jalan belok-belok ada doanya. Lewat jembatan ada doanya. Allah, semua ternyata agama kita paling banyak doanya tuh. Mau masuk pasar kan ada doanya. Ibu-ibu kan suka shopping nih ke mall, pasar ya. Masya Allah, ini suatu amal kebaikan yang luar biasa. Kalau saja masuk mall baca doa, tahu kan doanya? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. 1 juta kebaikan, alfi hasanah. Masuk pasar, kalau ikut cara Rasulullah, subhanallah, karena berzikir di tengah pasar itu hadirin mulia, itu pahalanya sangat besar. Ibu-ibu tahu nggak harga air di Padang Pasir itu mana? Jadi ketika kita ingat Allah di tengah majelis taklim itu nilainya beda. Subhanallah. Mulai berubah sampai cara tidur lagi dengan Allah. Saya bilang, kalau itu saya mulai hari ini, saya mau hidupkan sunnah Nabi. Saya mau hafal itu doa semua. Tapi susah dulu. Makanya Masya Allah, belajar lagi, datang kepada ulama, datang kepada kiai. Habis waktunya belajar. Ini tobat betul-betul nih. Jadi gini, waktu dulu orang yang dakwah sama saya menceritakan ini maksiat salah, saya nggak suka akhirnya. Ini nggak boleh, ini nggak boleh, ini nggak boleh. Sementara yang dia larang-larang sama teman saya yang berdakwah sebelum itu aja, sesuatu yang saya sukai.
kaum biru suruh meninggalkan kesukaannya, nggak mau, ya weh. Tapi ini teman-teman yang dakwah yang datang-datang ke rumah saya dulu, ke tempat studio saya itu, dia nggak melarang hobi saya. Ini ajib. Dia cuma mengajak kepada ketaatan. Waktu itu dia bilang, subhanallah, saya ingat, satu orang manusia tidak akan pernah mau meninggalkan manusia maksiat sebelum merasakan manusia taat. Jadi bagaimana caranya kita mengajak manusia, pegang tangan orang sebanyak mungkin, ajak kepada ketaatan. Kalau orang sudah merasakan nikmatnya taat, hati muda, nikmatnya sholat, nikmatnya baca Al-Quran, ini maksiat tidak berminat lagi. Gak pengen. Karena nikmatnya taat itu dibandingkan dengan nikmat maksiat seperti tetesan air berbanding samudra yang luas. Wallahi kata Rasulullah SAW, celupkan ujung dari telunjuk kalian ke samudra yang luas dan lihatlah satu tetes air yang menempel ujung dari kalian, hati hidupnya. Nikmat agama itu nikmat tertinggi hati yang Allah beri kepada manusia. Maka nikmatnya bukan hanya di dunia, nanti di kubur ibu rasakan, di mahsyar, di sirat, bahkan di surga selama-lamanya. Subhanallah. Mulai lagi, makanya bapak-bapak ibu heran ini dia anak metal, anak kenapa sopan, kenapa dia berpikir kayak Habibie. Sekarang saya ini lagi tergila-gila sama Rasulullah, ngefans berat. Saya lagi tergila-gila sama ulama, sama Habib. Kalau saya lihat kiai, ya Allah saya seperti itu. Jadi saya sering minta maaf sama kiai, maaf pakaian saya udah kayak gini, ilmunya belum seberapa. Doakan supaya saya jadi Pak Ustaz. Cuma nggak apa-apa, pokoknya amalkan apa yang kita tahu. Nanti Allah akan beritahu 10 ilmu yang tidak kita ketahui. Masya Allah. Bu, sekarang berapa banyak ilmunya yang belum diamalkan? Boleh ada yang paling sederhana dulu, cara minum. Mulai hari ini ganti cara minum yang biasa tangan kiri ke tangan kanan. Itu memindahkan minum dari tangan kiri ke tangan kanan perlu hidayah, ada perlu pertolongan Allah. Saya 3 bulan prosesnya memindahkan itu. Saya pernah ngasih pengajian ini. Minum sudah gimana caranya itu? Tangan kanan. Atau ikuti minum ke tangan kiri. Kenapa? Sudah puluhan tahun ini menjadi habit kebiasaan dulu. Maka perlu banyak-banyak menangis kepada Allah, banyak-banyak berdoa, ya Allah beri saya hidayah, ya Allah tambah hidayah. Supaya apa? Supaya kita bisa mengamalkan agama secara sempurna. Agama ini Bu, Pak, kalau diamalkan tidak sempurna, nggak enak. Kenapa sekarang orang kita ajak amal agama dia nggak berminat, dia bilang nggak enak? Kenapa? Karena tidak sempurna, ada yang kurang diamalkan. Kita bawa mobil A, makanya miliaran. Tapi satu mobilnya kan, satu bannya kan anginnya. Coba bawa, enak nggak? Nggak enak. Apalagi itu mobil nggak ada setirnya, gasnya ada, atau nggak ada remnya, lebih parah lagi. Jadi jangan meremehkan amalan ini, sekecil apapun itu amalan yang diremehkan. Kalau kita pun belum mampu mengamalkan, kita doa sama Allah, ya Allah, saya belum mampu, tolong bantu saya Allah biar bisa mengamalkan. Jangan diremehkan. Wah itu kan cuma sunnah. Kan sering kita dengar gitu Bu ya. Bu, Bang, karena bang ini bang semua itu kan sunnah. Itu beda kita sama sahabat Nabi Allah. Para sahabat mengamalkan sunnah karena itu sunnah. Namun kita meninggalkan sunnah karena itu sunnah. Itu beda ya Pak. Sekecil-kecil sunnah Rasulullah SAW itu lebih berharga dari surga. Pak, surga itu kesenangan nafsu kita, tapi sunnah kecintaan Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Hai Muhammad, katakanlah kepada seluruh umatku, kalau kalian benar-benar mencintai Allah, fattabi'uni, ikuti aku, yuhibbukumullah, Allah pasti akan mencintai kalian. Ada orang bilang, Bu jujur Bu, saya nggak marah kok jawabannya. Ibu kalau melihat saya jalan di mall, apa yang kebayang di otak ibu? Teroris? Jujur. Betul. Ini musuh-musuh Islam hadirin mulia. Dia bikin propaganda melalui media dakwahnya. Ini alhamdulillah ada TV Rasul, ada dakwahnya alternatif, mengalihkan itu tontonan-tontonan yang gak mendidik. Subhanallah. Dibikin image di televisi,
Orang yang berpakaian sunnah, orang yang berpakai cadar seperti teroris. Pakai jambut, ibu ya. Ya baik. Saya pun kadang-kadang saya jalan di luar. Saya lihat bayang saya kaget, tapi kan ada teroris. Saya lihat bayang saya kaget. Subhanallah hadirin mulia. Ini Nabi SAW telah mensinyalir 1400 tahun yang lalu. Di akhir zaman itu hadirin mulia menghidupkan sunnah seperti menggenggam bara api. Panas bukan? Terus ada nangis. Orang jalan, terus dilihat orangnya berapa? Dia berapa? Karena kita lewat, dia matanya gini, mulutnya dipanjang-panjangin. Nabi lewat, lewat. Tali ngomong. Biarin mereka ngomong apa. Mulut orang kan banyak tuh, karena kita cuma dua. Kan nggak mungkin kita tutup mulut semua orang. Ya udah tutupnya kupingnya. Makanya sunnahnya dakwah itu hanya azan itu kan dakwah yang sempurna. Sunnahnya apa? Tutup telinga. Itu Nabi ajarkan. Kalau orang azan itu sunnah menutup kuping. Maknanya kalau sudah mulai dakwah apa kata orang terserah. Kamu kan gila ya nggak apa-apa. Kamu kan teroris. Ya nggak apa-apa. Amin. Mudah-mudahan Allah ampunkan bapak dapat hidayah. Kalau dikritik orang jangan balas mengkritik. Kalau anjing menggonggong jangan digonggong balik. Kamu mentang-mentang kamu anjing bisa gonggong, sekarang saya nggak bisa. Kalau itu ibu digigit anjing, jangan balas gigit. Coba. Terus gimana dong Ustaz? Saya tidak sabar terus, silakan sabar. Ibu lempar itu anjing sama ular. Tapi pastikan potnya ada di sana sekalian. Kalau udah kelewatan ya begitu Pak. Masuk gini, gini teroris itu dia ejek semua. Tapi sabarnya kita, panasnya kita itu hadiahnya surga. Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummah falahu ajrun 'ala sunni. Siapa yang berpegang teguh dengan sunnah di tengah rusaknya umat, kata Rasulullah. Di tengah rusaknya umat dia pasti berpegang teguh. Dia nggak perlu dia kata orang, dia tahan hinaan orang, cacian orang, ejekan orang. Seperti udah itu di Bali saya dapat hidayah itu langsung kembali. Jadi orang saya terlalu orang mau semoga cuma gitu, teroris. Lampu merah, ya Allah saya mencoba kita. Tapi waktu itu saya cuma terharu, ya Allah ini kan sunnahnya Rasulullah. Ini sunnah yang sangat besar kalau berikan dengan gara-gara pakai sunnah. Subhanallah, sabar. Kalau ajrun pahala bagi mereka 100 orang mati syahid. Wah memang pahala 100 syahid itu 100 mati syahid. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa menghidupkan sunnahku sungguh dia cinta kepadaku. Siapa yang mencintai aku akan bersama denganku di dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manusia tidak pernah berdusta sekalipun seumur hidupnya, berjanji sedemikian rupa. Masa ibu nggak percaya? Di dunia ini sementara, susah-susah sementara, sedih sementara, apapun sementara di dunia ini. Nah, boleh saja di dunia santai ini. Mau kaya, mau miskin, asal mati masuk surga. Mau jadi keset di dunia, masuk sabar-sabar aja, paling 60-70 tahun. Satu hari akhirat itu perbandingannya 1000 tahun dunia. Subhanallah. Jadi saya nggak cerita hadirin yang mulia, saya mulailah merasakan indahnya Islam. Di Bali, di Pantai Kuta, di Legian, di desa saya itu ada ratusan diskotik. Satu desa, ratusan diskotik. Mau tidak mau hadirin mulia itu akan ingin serana dakwah. Jadi dakwahnya agak aneh. Saya jarang baca-baca itu. Kebanyakan dakwahnya datang sama orang yang nggak minat. Jadi kalau dakwahnya sama orang yang suka, bisa ahli surga semua. Amin. Enak didengarin. Coba kalau datang sama orang nggak suka, Assalamualaikum. Nah, Assalamualaikum bang. Ya tidak poin aja. Apa? Tidak poin aja. Bang kita mau silaturahmi bang. Ya cepat sama dulu nih. Dakwah sama orang yang nggak minat. Itu baru datanglah romantika di Nabi semua. Baru perasaan subhanallah. Hati tercabik-cabik. Nabi dinudai dilempar batu, dikasih kotoran konta, hati dibilang majnun, dibilang tukang sihir dan sebagainya. Itu karena Nabi dakwah kepada orang yang tidak suka.
Dakwah ini artinya apa? Mengajak, mendatangi umat, bukan didatangi, mendatangi, mengajak, bukan diajak. Kepada siapa? Seluruh manusia. Di mana? Di seluruh dunia. Amerika, Eropa, Rusia, Afrika, semua. Venezuela, itu harus dipikirkan. Ibu-ibu, saya minta tolong Bu, setiap malam kalau sholat tahajud doa, ya Allah, doa hidayah seluruh alam. Ibu sebut satu persatu nama negara. Di Brazil, ya Allah, tolong itu hidayah. Di Prancis, tolong hidayah, ya Allah. Ya Allah, Obama kasih hidayah, ya Allah. Ya Allah, Presiden Jokowi, ya Allah, selamatkan agama ini sempurna, ya Allah. Ahok masukkan ke dalam Islam, ya Allah. Kasih hidayah, ya Allah. Itu hidayah. Yang benci orangnya, benci kekafiran. Orangnya kita sayangi. Masa dokter melihat orang sakit, malu kita mati aja orangnya sekalian. Bunuh penyakitnya, bukan orangnya. Jadi Bu, jadi dai itu begitu hati harus puas seperti sementara. Kalau ada benci-benci sama orang. Kalau orang zalimi kita, malam-malam doakan, ya Allah, saya mau tidur, ya Allah. Saya maafkan semua orang yang zalimi saya, ya Allah, tolong ampunkan kesalahan mereka, ya Allah. Beri mereka hidayah. Bisa nggak amalkan itu? Ini aja datangnya tiba-tiba, Bu. Pak, jangan sampai kita mati membawa dendam. Jangan sampai kita mati membawa kebencian kepada orang. Ini urusan di akhirat itu repot. Kita harus selesaikan muamalah masyarakat kita dengan orang di akhirat. Ini nggak main-main, triliunan manusia. Kita mau cari kemana orang itu yang utangnya belum kita bayar, kabarnya dipinjam belum dibalikin. Gara-gara omongan kita satu kata kita sakit jadi orang dia berminggu nggak tidur, kita enak tidur. Makanya Allah Ta'ala itu zat yang maha mengampun dan tetapi dengan syarat manusia yang kita zalimi harus memaafkan kita terlebih dahulu. Jangan sampai ada orang yang masuk neraka gara-gara menzalimi kita. Kasihan. Kepada orang yang bayar utang seperti Allah, ya ikhlas. Jangan nanti di akhirat dia nanti masalah nanti kasihan. Jangan bayar karena di akhirat kita bayar. Jangan gitu. Kalau kita mudahkan urusan orang lain, Allah mudahkan urusan kita. Kalau kita maafkan dosa-dosa orang lain kepada kita, Allah ampunkan kesalahan kita. Ya Bu, kan enak jadi orang baik Bu. Jadi orang kok benci sama orang lain. Satu kebaikan orang, 99 keburukannya dia Bu. Lihatlah kebaikan. Ada satu kebaikan. Satu keburukan kita, 99 keburukan kita. Satu keburukan kita, 99 kebaikan kita. Dia adalah keburukan kita. Itu yang Nabi ajarkan. Dua mata Allah ciptakan, satu mata melihat kebaikan orang, satu mata melihat keburukan diri sendiri. Jangan dibalik-balik. Ya Bu, ini ada yang tidurnya nih. Pak, angkat kepalanya Pak. Mendengar itu dengan mata. Ini ada yang tidur. Coba angkat kepalanya, bangunkan. Ini mata ini sama kuping punya kabel Bu. Kalau matanya ditutup, kupingnya ditutup juga. Pertamanya ulang dulu, benar. Wajib, wow, masya Allah. Tidur. Kita belajar mendengar dengan mata ya. Nah, jadi sekarang apa yang harus kita lakukan? Kita harus keluar dari masjid itu. Tebar rambut. Itu orang masuk assalamualaikum. Ini orang baik sini. Kasih sayang sama semua. Maafkan orang bersama. Balas kejahatan dengan kebaikan. Saya sekali belajar dari pohon mangga. Ada orang pada Allah aja lagi. Ada suara. Gunung Mislana. Jadilah seperti saya. Jadilah seperti saya. Dia bingung ini siapa yang ngomong ini. Gak ada orang di sini. Tahu-tahu pohon mangga ini bicara. Dia bilang, ente yang ngomong. Iya. Kenapa saya harus seperti kamu? Itu setiap kali orang lewat sini lempar saya sama batu, saya balas dengan buah. Belajar dari pohon mangga. Kalau balas kebaikan dengan kebaikan, maaf ya, itu anjing bisa. Anjing bisa. Anjing itu kita kasih makan satu kali, kita pukul 9 kali, dia ini ada satu kali. Ini orang pernah kasih saya makan. Tapi kenapa kita manusia kadang-kadang kita kasih makan 9 kali, dia pukul 1 kali, ini ada 1 kali juga. Kurang ajar nih orang. Kalau kebaikan namanya. Nah, jadi Bapak Ibu ada 4 karakter.
keempat karakter binatang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berbeda-beda, yang satu dicintai oleh Allah, tiganya kurang, bahkan dibenci. Satu karakter yang paling dicintai oleh Allah Ta'ala adalah seperti lebah. Ya Pak, apa ciri-ciri lebah? Dia suka berjamaah di tempat yang indah-indah. Dia seperti ini lebah. Dia berkumpul di tempat yang indah-indah dan selalu menebar rahmat. Dia pasti akan berikan madu asal tidak diganggu. Itu lebah. Kalau diganggu, dia sembuh. Jadi kalau kita nggak diganggu, apa saja? Lebah seperti itu. Dan Allah Ta'ala mencintai segala satu surat dan surah lebah. Mudah-mudahan kita semua bisa belajar dari lebah. Kemudian yang kedua adalah karakter manusia. Jangan sampai kita begini seperti lalat. Bapak tahu lalat? Lalat itu suka berjamaah tapi di tempat yang jorok-jorok. Dia berjamaah juga, pergi ke sampah, ke papi semua. Ini kalau lalat datang, dia bawa masalah, dia bawa penyakit, meresah. Kalau dia nggak ada orang serang. Jangan sampai kita seperti lalat. Terus ada karakter manusia juga seperti anjing. Anjing juga suka berjamaah. Dia kurang marah sendiri, rakus. Tempatnya makan nih, dia lagi makan, tempatnya mau makan, dia bongong. Jangan sampai kita seperti itu. Kemudian yang keempat, yang paling berbahaya, karakter seperti babi. Nauzubillah min dzalik. Ibu-ibu tahu babi? Itu kalau babi, siapa di Bali itu banyak lihat babi. Masuk ke sebuah kebun yang sangat indah. Ada kebun stroberi, ada kebun yang bagus berbunga, mawar dan sebagainya. Itu babi nggak terkesan sama yang indah-indah. Dia masuk ke sebuah kebun itu yang dia cari apa? Comberan. Jadi orang yang suka mencari keburukan orang lain, itu bahaya. Mesti banyak-banyak bertaubat. Ini kan majelis bagus nih. Nah, kalau ada orang yang karakter seperti babi, dia cari dulu, dia cari yang salah-salahnya. Ini ada ceramahnya Ustaz 3 jam. Ada satu salah, dia cakap Istabilo, direkam, dikat, dipotong, dihapus gitu. Itu babi. Itu karakter seperti babi. Dan terkesan dengan kebaikan. Yang dia lihat cuma keburukan. Malah Nabi mengajarkan kita untuk selalu melihat kebaikan orang lain. Dia adalah keburukan kita. Anggap orang di seluruh dunia ini Pak, lebih baik dari kita. Bisa nggak Bu? Nah, bisa ajarkan satu kalimat. Bisa kita sampaikan kalau saya usia. Ibu-ibu sama bapak tolong diikuti tapi yang keras suaranya. Bisa nggak? Ayo, bismillah. Sebaik-baik saya, lebih baik orang lain. Seburuk-buruk orang lain, lebih buruk saya. Itu. Karena namanya. Itu kalau bisa diamalkan di kalimat, insya Allah jadi wali Allah. Kita buat amal yang terbaik, pemahaman yang terbaik, semua yang terbaik, setelah yang terbaik kita merasa hina dalam pandangan. Hinakan diri kita sehina-hina dalam pandangan Allah, maka Allah akan angkat diri kita semulia-mulia dalam pandangan manusia. Ibu suka nggak ada orang sombong? Orang kaya nih, dia cantik, dia kaya, dia haji, dia tahun, dia bangun masjid, tapi sombong, suka nggak? Yang kita nggak tahu. Kamu nggak tahu, saya haji dan 16 kali loh. Jangan remehkan saya. Gini-gini. Jangan. Tidak ada alasan untuk sombong. Tidak ada alasan sedikit. Apa yang kita sombongkan? Pak, apa yang mau disombongin Pak? Sementara di ujung rambut, ujung kaki kotoran semua. Ini ketong keluar. Di mata, bagus itu ada kotoran. Itu kalau di kotoran, mulut cuma nggak disikat 3 hari. Habis itu sedih sama suami. Ya, gimana gitu? Kuping kalau di kotoran, kulit kalau nggak dimandi kotoran semua. Depan belakang keluar kotoran. Bulan datang setiap bulan. Apa yang kita semua? Ketakwaan yang buat orang mulia, bukan jasadnya. Bu, manusia ini kalau tidak ada iman, kalau manusia ini tidak ada iman, dikatakan dalam Al-Quran mereka lebih hina dari binatang. Lebih hina dari binatang. Kalau manusia ini beriman,
karena masalah yang mereka lebih mulia dari malaikat. Ini manusia lebih mulia. Kalau baiknya lebih baik dari malaikat, kalau jahatnya lebih jahat dari neraka, bahkan lebih jahat dari iblis. Itu manusia. Coba ibu tahu biri-biri nggak? Biri-biri itu banyak di New Zealand, di Selandia Baru. Itu biri-biri setiap berapa bulan dicukur bulunya. Itu bulu biri-biri itu mahal lagi. Nah sekarang ibu pulang, biri-biri yang bulunya laku masa bulu doang kan? Pulang cukur bulunya dulu, kumpulin. Ini bulu artis loh, ada harganya. Kulit sapi, kulit kambing, kulit kuda, kulit kelinci, kulit ulat, kulit buaya, kulit babi, itu kan harganya. Coba bu, nanti kalau udah melihat dikulitin, terus disama, ini kulit manusia loh, ini tas dari kulit manusia, ada nggak harganya? Berapa harga kulit manusia? Kalau kamu pas kulit nyawa kamu kulit, nggak ada harganya. Daging sapi berapa 1 kilo bu? Ini berhubung nih tetangga kita meninggal, dia duitnya nggak ada, kerabatnya nggak ada, pada repot kuburin, kita bagi-bagi dan dagingnya. Daging manusia kira-kira kalau dibagi ada yang mau? Apalagi dijual. Burung walet, dia terbang ke sana kemari, itu air liurnya burung walet, itu puluhan juta ya, 1 kilo. Gua masa kalah sama air walet sih, mau buat telapak. Kira-kira air liurnya presiden 1 kilo berapa tuh? Nggak ada harganya manusia. Di mana harga manusia? Takwa. Itu harga iman sebesar zakat. Iman sebesar debu Allah Subhanahu Wa Taala harganya dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Itu harga iman. Berlian sebesar debu tidak ada harganya. Emas sebesar debu tidak ada harganya. Tapi iman sebesar debu Allah hargai dengan surga yang luasnya 10 kali lipat dunia. Makanya kita harus usahakan iman kita, tingkatkan iman kita hari-hari meningkat terus. Bagaimana cara meningkatkan iman kita hadirin mulia? Rasulullah SAW ajarkan kita, akhir min qauli la ilaha illallah. Banyak-banyaklah ucapkan kalimat la ilaha illallah. Ulama menafsirkan ucapkan itu 2, didakwahkan dan dizikirkan. Kalau ibu ketemu orang, jangan zikir dulu, dakwah. Dakwah ini zikir akbar, zikir yang paling besar. Ketemu pedagang, kasih tahu, ini yang ngasih rezeki kita ini Allah, bukan pedagang, bukan toko. Allah mampu memberi kita rezeki dengan pedagang atau tanpa pedagang. La ilaha illallah. Ketemu orang pakai kantor, yang ngasih kita rezeki bukan kantor, yang ngasih kita rezeki itu Allah. La ilaha illallah. Lihat matahari nafikan matahari, lihat bulan nafikan bulan, lihat presiden nafikan presiden, lihat gubernur nafikan gubernur, lihat bupati nafikan bupati, lihat pacaman nafikan pacaman. Lihat semua orang kaya itu bisa bantu saya, Allah yang bantu saya. La ilaha illallah. Bahkan Jibril alaihissalam tidak bisa apa-apa tanpa izin Allah Subhanahu. Bu, makanya kalau ada masalah jangan ingat dukun bu. Ini bisa bantu saya, ingat Allah. Ada masalah jangan ingat dengan orang kaya, ingat Allah. Allah pasti akan bantu kita. Syaratnya kita bantu Allah. Inna Rasulullah yang suruh. Siapa membantu agama dengan Allah, aku pasti akan bantu dia. Membantu agama Allah ini hadirin mulia dengan dakwah. Bu, saya kehilangan handphone. Saya sedih handphone saya hilang. Gimana ceritanya untuk membantu saya? Cukup gak dengan kata-kata, "Der, sabar ya," terus ibu dipijit-pijit? Itu juga membantu, tapi tidak menyelesaikan persoalan. Bukan itu maksud membantu. Orang yang membantu itu dia akan pergi, dia carikan ke handphone, cari di mana-mana soal. Dilihat orang pegang handphone itu, dia kata, ini kan handphonenya Derry. Sini, kembalikan kepada pemilik, kepada saya. Itu namanya bantu saya. Membantu Allah itu hadirin mulia. Sekarang sifat-sifat Allah telah dicuri sama manusia.
merasa bisa memberi rezeki, merasa bisa memelihara, sombong. Ini baju kebesaran Allah. Ini hati mulia telah dicuri oleh manusia. Bagaimana caranya hati mulia kita membantu Allah? Kita ambil itu sifat, kembalikan kepada Allah. Ngerti gak? Jadi di hari ini satu orang yang dapat hidayah asbab dakwah kita, itu akan cukup untuk bekal kita berjumpa dengan Allah. Satu orang. Dakwah itu, Ustaz, Assalamualaikum. Dakwah itu mudah. Mudah. Kalau ada orang yang mengatakan, Pak, dakwah itu perlu ilmu, harus jadi ulama dulu, nanti nggak bisa bahasa Arab, nggak bisa dakwah, harus ngaji dulu, harus habis Quran dulu. Berarti orang itu tidak paham apa maksud dakwah. Dakwah itu mengajak, bukan mengajar. Masa ngomong ayo, harus pondok dulu 10 tahun. Bisa nggak ngomong ayo? Ayo kan itu, ya tapi diajak hati. Itu dakwah, ngajak itu dakwah. Sekarang ini ngaji. Sekarang ini tali. Belajar. Kalau belajar, perlu ahli yang ngajar. Tapi kalau dakwah, semua orang bisa buat dakwah. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu hari pertama masuk Islam, apa yang beliau tahu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keesokan harinya langsung 9 orang masuk Islam. 9 orang. Sekarang ibu-ibu yang sudah mengislamkan 9 orang karena ada hadiahnya, saya masuk juga. Bapak-bapak, angkat tangan. Ini kenapa bisa terjadi? Kita belum mulai kan? Kenapa akan terjadi? Karena kita hanya di komunitas orang Islam. Coba sekali-sekali pergi ke Eropa. Itu ketemu orang kafir semua, orang Islam semua. Ke Afrika, atau ke Bali ya. Pergi ke Cina. Saya bingung waktu pergi dakwah ke Cina, Ustaz. Bingung bahasa Cina nggak ngerti, dia nggak bisa bahasa Inggris. Tapi ini pakai untuk menandakan Islam. Jadi kalau kita pergi jauh, kita keliling di dakwah. Itu selalu ada orang Cina yang ikuti. Dia ngikut di belakang kita. Kemudian dia bertanya dengan bahasa isyarat. Dari mana? Pakai bahasa buruk, nggak jelas. Oh, muslim. Nah, kita pakai kertasnya ajar dia kayak gitu. Sudah bisa. Masya Allah. Oh, Masya Allah. Belajar. Muslim. Kita gitu aja. Dulu sahabat kalau dia nggak bisa bahasa. Mereka dakwah yang akhlak. Dengan akhlak. Jangan sampai hati mulia gara-gara kita orang murtad. Lebih parah lagi. Wah, enak orang Islam dan NTB. Orang murtad yang kita bahas. Makanya hati-hati kita hati dalam bersikap, dalam berbuat. Perbaiki akhlak kita, perbaiki iman kita. Bagaimana cara memperbaiki akhlak hati mulia? Perbaiki iman. Karena akhlak yang mulia itu mutlak milik orang beriman saja. Orang tidak ada iman dalam akhlak. Kok bisa? Jadi kadang-kadang kita tertipu. Datang ke satu toko yang punya bukan orang Islam. Toko orang Islam, lagi sekali lah, nama aja susah. Tapi orang yang ini, yang non Muslim ini, kita datang ke tokonya dia langsung bilang, selamat pagi Pak, Ibu, apa kabar? Sehat? Anak gimana? Dia langsung satu dulu, mana seperti ini? Dalam hati kita langsung berpesan, ini orang non Muslim, dia kafir tapi akhlaknya hebat, kalahnya orang-orang. Datang kemarin ke orang-orang dicuekin, datang ke tokoh ini, dilayani dengan baik. Kita pikir itu akhlak. Itu sebetulnya tipu muslihat mereka untuk mindahin ibu-ibu ke kantong dia. Akhlak itu memberi tanpa pamrih. Memberi kepada makhluk, meminta kepada Allah itu. Jadi kalau buah itu mau kita punya pohon yang buahnya manis, nanti ulama kan tafsirkan kalau Islam itu seperti sebuah pohon, batang pohon. Itu iman itu akarnya. Iman itu apa? Akarnya. Ibadah itu batangnya. Muamalah itu ranting-rantingnya. Muasyarah itu daunannya, dan akhlak itu buahnya. Kita kalau mau punya pohon yang buahnya manis, kira-kira yang diperbaiki apa? Akarnya harus disiram, wah ini kan buahnya kayaknya nggak segar. Wah, gimana caranya? Kamuflase. Disemprot pakai air gas.
di finishing, dikasih lem, daunnya yang udah kuning-kuning diwarnai jadi hijau. Ini kamuflase, Pak. Ini tipu muslihat. Kalau hujan datang, panas datang, keselingkuhan. Saya pernah punya partner orang Yahudi di Bali. Kita punya misi sama-sama, orang Israel, tapi dia punya paspor Amerika. Ini kalau kita nggak paham, saya nggak bisa bikin jadi akhlak Rasulullah diambil. Kalau nawar barang lebih tinggi di atas. Dia tanya leader, how much is? Saya bilang paling 10.000. Saya tahu kan? Menurutmu berapa? Namanya Zio. Dia bilang 15.000. Kita tanya sama yang punya toko, jadi berapa harganya tuh? Dia bilang 8.000. Itu Yahudi nggak mau beli 8.000. Dia bilang oke, no tentang. Dia tawar lebih tinggi sebagaimana Nabi menawar harga dulu. Saya terkesan ini orang Yahudi tapi akhlaknya baik. Ternyata akhirnya kita kerjasama dengan satu kali dia dirugikan, aslinya keluar. Wah, ya Allah, keluar asli. Astagfirullahaladzim. Benar, akhlak itu milik orang beriman. Gak bisa. Orang terbaik kalau benar diuntungkan. Kalau orang beriman, masya Allah dia dirugikan pun dia tetap baik. Seperti tanah diinjak-injak pun tetap bermanfaat. Tawadhu seperti ini, bagus lah. Jadi hadirin mulia, iman kita perbaiki. Bagaimana banyak-banyak dakwah. Ibu hari-hari ketemu orang, pikir ini orang bagaimana bisa dapat hidayah. Setiap orang yang kita lihat kita pikir hidayah. Bisa nggak? Nonton TV ini, ya Allah dia artis itu kasih dia hidayah. Siapa sih kita lihat ya Allah beri dia hidayah? Ini doa dia main-main. Doa ini punya kekuatan yang luar biasa. Rasulullah SAW hanya duduk di Makkah, Madinah dan sekitarnya. Tapi Rasulullah SAW hanya kerisauannya dan doa beliau menembus seluruh penjuru mata angin sampai hari kiamat. Hari-hari ibu kan punya teman SD, teman SMP, teman SMA, teman kuliah, teman kerja. Itu kalau ditulis 10.000 namanya. Coba malam-malam ini saya kasih amalan, Pak, nih, siapkan buku kecil, tulis nama sahabat-sahabat dari kita. Ini beritahu. Wa'azir asyurah kata-kata kita peringatan kepada kerabat mereka. Nomor teleponnya nggak ada. Kalau ada nomor teleponnya coba telepon. Ingatkan dia dunia sementara adalah selama-lamanya, terlebih kita mati. Ingat itu aja. Kita jangan maksa-maksa, jangan keras-keras dakwah. Dakwah kita harus dikelembutkan. Dia nggak mau apa-apa. Nggak tahu nomor teleponnya catat. Ternyata orang di lama itu punya amalan menulis 80 nama orang sahabat setiap hari. Doa. Jadi harus ada Allah. Itu berdoa di ketika tahajud itu satu nulis nama orang itu lain, air mata bisa netes. Ya Allah, ini di mana dia sekarang di sahabat ini? Hilang dia sekarang, ya Allah, tolong Allah beri dia hidayah. Tulis nama. Saya suka nih sama artis ini, ya Allah, tolong kasih dia hidayah. Saya kadang-kala kalau mikirin satu orang itu bisa nggak tidur. Ya Allah, gimana orang ini gimana ceritanya? Nah itu kerisauan. Itu sunnah terbesarnya Rasulullah SAW. Sunnah fikir umat. Bisa gak Pak, ibu-ibu semua? Mulai hari ini mulai memikirkan manusia di seluruh alam. Gak bayar tuh, itu gratis. Mikirkan orang berdoa itu gak perlu bayar. Sekarang coba, bapak-bapak naik kendaraan apa di sini? Ada mobil Korea, mobil Jepang, ada mobil Jerman, mobil Amerika. Ya Allah yang bikin mobil saya beri hidayah. Yang bikin motor ini ya Allah, yang bikin saya mudah beri hidayah. Saya pakai baju tukang jahit beri hidayah. Saya lagi makan di restoran, juga lagi makan di restoran. Ini petani anak-anak padi ini kasih hidayah. Itu amalan hati. Nanti di akhirat hadirin mulia Allah Subhanahu Wa Taala akan perlihatkan siapa-siapa saja yang dapat hidayah gara-gara doa kita. Yo, itu luar biasa. Mulai hari ini kita berdakwah. Berdakwah kalau nggak bisa jauh-jauh, dekat-dekat sini. Contoh punya duit Ustaz, mau pergi ke Eropa, Eropanya tiketnya kan 20 juta ya. Gimana cara? Ya udah. Sekarang gimana ceritanya kamu pikirkan ada orang yang berangkat ke Eropa? Bantu dia. Terus keluarganya ditinggalkan bantu. Ini Islam Ustaz sabar lagi. Dakwah ini semua kita harus berdakwah, bukan Ustaz saja. Semua kita. Padahal harus berdakwah. Islam itu bukan merubah pedagang jadi petani, bukan. Bukan merubah petani jadi pedagang.
ataupun berupa seniman jadi pedagang. Tidak. Bagaimana seorang kaya jadi dai, orang miskin jadi dai, orang pedagang jadi dai, petani jadi dai, seniman jadi dai. Bukan menjadikan orang miskin jadi kaya atau menjadikan orang kaya jadi miskin, bukan. Dakwah Nabi hari-hari meyakinkan para sahabat, kalian ajak orang kepada satu amal kebaikan, kalian akan mendapatkan pahala yang sempurna dari orang yang mengikuti kalian. Makanya orang kalau nggak dakwah, Pak, rugi. Berapa sih umur kita? Kalau ibu sekarang ada satu orang, alhamdulillah dia dapat dari masuk Islam. Tahu-tahu satu orang ini ngajak 1000 orang. Itu pahala 1000 orang mengalir ke buku catatan amal itu. Makanya seorang dai dan dai ketika dia bermasyarakat mudah dibentangkan catatan pahalanya seluas mata memandang. Dia bingung, ya Allah, ini kenapa ada pahala 1000 kali naik haji? Saya kan cuma 1 kali naik haji. Oh, kamu ingat gak dulu kamu ceramah di sini, kamu dakwah di sini, orang dapat dia berangkat haji dan bangun masjid, pahalanya dapat terus. Ini multi level akhirat. Ini bisnis besar. Tijarah. Dalam Al-Quran Allah katakan kalimat dakwah ini tijarah. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azab. Ini perniagaan yang akan menyelamatkan kita dari azab. Jadi ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang mau saya sampaikan, sederhana saja. Islam itu mudah. Kalau susah, bukan bisa. Oh susah ya? Berarti itu nggak benar. Mudah. Allah tidak menanyakan amal orang lain, kepahaman orang lain. Yang nanti Allah tanya di akhirat, ilmumu sudah kamu amalkan apa belum? Bukan, ilmu orang itu sudah kamu amalkan belum? Bukan itu Allah tanya. Jadi masing-masing kita Allah akan tanyakan menurut kefahaman kita masing-masing. Bisa. Jadi mulai dari urusan orang itu kita doakan ya, lakukan orang doakan hidayah. Orang kadang-kadang kalau lupa ngaca, dia suka melihat penampilan orang, mengkritik penampilan orang. Sementara dia berantakan juga. Nah, sesekali ngaca, aduh, saya nggak benar betul. Kalau orang sadar diri dia belum benar, dia nggak mungkin jalan-jalan orang. Ibu, aduh, maluan ngomong orang, saya juga masih banyak salah. Nah, makanya mulai hari ini hadirin mulia, jadikanlah para sahabat menjadi standar kebaikan. Rasulullah dan para sahabat dan sahabiat. Dan orang yang menjadikan Rasulullah dan para sahabat menjadi standar kebaikan, orang ini tidak akan pernah mau menyalahkan orang lain karena dia sadar diri dia masih banyak salah. Ya Bu ya, kita kan masih banyak salah. Kita mulai ya. Orang yang baik dalam pandangan Allah, ini kesimpulan dari tausiah kita yang hadirin mulia. Yang pertama, orang yang baik dalam pandangan Allah itu hatinya terbebas dari kemusyrikan. Ibu, dia yakin hanya Allah yang berkuasa, selain Allah tidak kuasa. Dia yakin selain Allah tidak bisa apa-apa, tidak bisa memberi manfaat dan mudarat sedikit pun tanpa izin Allah. La ilaha illallah. Yang kedua, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, kehidupannya dihiasi oleh sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. 24 jam kehidupannya itu cara Nabi. Kalau tidak mampu mengamalkan agama 100% Bu, mengamalkan sunnah, jangan tinggalkan 100%. Amalkan semampunya. Yang kita tidak mampu, kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala, mereka selalu menyelesaikan masalah mereka dengan sabar dan salat. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Carilah pertolongan Allah dengan sabar dan salat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dengan sabar. Bukan ada ya? Bukan sabar dan salat. Jadi menyelesaikan masalah tanpa masalah itu dengan sabar dan salat. Kemudian yang keempat, orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang selalu merasa bodoh. Dia merasa bodoh, sudah nggak tahu. Ilmu itu sifatnya seperti air. Hanya mengalir ke tempat yang lebih rendah. Orang yang tinggi hati yang sombong, Allah nggak tambah ilmu. Kemudian yang kelima hadirin mulia, orang yang baik dalam pandangan Allah, dia selalu berzikir dalam setiap hembusan nafasnya. Dia merasa orang seluruh dunia lebih baik daripada dia. Dia selalu muliakan orang lain. Dia tunaikan hak orang, hanya dia minta kepada Allah. Haknya orang kita tunaikan, hak
kita minta kepada Allah. Kemudian yang berikutnya hadirlah orang yang baik dalam pandangan Allah, dia selalu ikhlas dalam setiap amalan. Dia tidak peduli dengan apa kata orang. Bu, Pak, penilaian manusia tidak penting. Yang penting itu penilaian Allah. Apalah artinya seluruh dunia mengatakan kita orang baik, kita orang soleh, sementara Allah katakan enggak. Ya Bu ya. Maka sekarang mulai hari ini apa kata Allah. Dan yang terakhir hati mulia, jadikanlah dakwah dan tabligh sebagai maksud hidup kita. Karena dengan inilah satu-satunya asbab menjadikan kita sebagai khairat. Kalau kita hanya beribadah tanpa berdakwah, kita tidak pantas disebut sebagai umat yang terbaik. Karena ibadah kita tidak ada apa-apa dengan ibadahnya umat Nabi Musa alaihissalam. Umur mereka 1000 tahun, 800 tahun. Dakwah inilah pekerjaan yang menjadikan ini umat bergengsi dalam pandangan Allah. Dakwah ini kerja Allah, kerja Jibril alaihissalam, kerjanya seluruh nabi, kerjanya para sahabat, kerjanya wali-wali Allah. Ini pekerjaan yang paling besar di dalam Islam yang semua kita harus buat. Siapa saja profesi kita harus sampaikan ini agama walaupun kita hanya tahu satu ayat saja. Semoga Allah Ta'ala beri kita kefahaman yang mulia dan siap mengamalkan dan menyampaikan ke seluruh alam. Subhanallah wa bihamdihi subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.